Sejak dilantik menjadi anggota DPR Republik Indonesia pada tahun 2019 yang lalu, sosok Lamhot Sinaga terus dan tidak pernah menghentikan keinginannya untuk terus menemui konstituennya di daerah pemilihan di Sumut II, terkhusus Kabupaten Samosir. Berbagai dukungan kepada para petani dan masyarakat umum dilakukan Lamhot Sinaga dengan menggiring pembangunan, baik infrastruktur maupun dukungan untuk masyarakat pelaku usaha UMKM dan petani kecil. Dari mulai alsintan pertanian sampai kepada modal usaha serta bantuan untuk gereja, terus dilakukan Lamhot Sinaga untuk masyarakat Kabupaten Samosir. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi dari seorang Lamhot Sinaga dengan kecintaannya kepada masyarakat kawasan Danau Toba khususnya masyarakat Kabupaten Samosir? Berikut adalah wawancara eksklusif Green Berita bersama Lamhot Sinaga. Dan juga tidak dimiliki oleh kabupaten kota di Republik Indonesia yang lain. Hanya ada di kawasan Danau Toba. Selama ini boleh kita katakan bahwa pengelolaan Danau Toba ini kan tidak seoptimal seperti yang sekarang. Betul. Nah, oleh karena itu, pemerintahan Kabupaten Samosir dan juga kami sebagai wakil rakyat dari DPR RI menjadi tanggung jawab moral kami untuk melakukan proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Samosir. Yang tujuan akhirnya adalah bagaimana pembangunan berkelanjutan ini bisa mengangkat harkat dan martabat dan khususnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Samosir. Jeruk tentunya adalah yang mereka makan adalah hasil-hasil pertanian dari kawasan Danau Toba. Ya, jadi itu bisa kita integrasikan. Wisata pertanian pun ada sebenarnya. Jadi tidak hanya wisata Danau Tobanya, tapi kita integrasikan satu sama lain. Itulah yang kita maksud dengan pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi itu bisa diintegrasikan. Nah, ini kan menjadi sebuah ekosistem. Pembangunan ekosistem pertanian dan wisata yang terintegrasi ini yang harus kita lakukan. Salah satu contoh misalnya, tadi saya sampaikan bahwa kita juga mendorong revitalisasi industri kecil menengah, yaitu kapal kayu. Kapal kayu ini nantinya menjadi ada sebuah galangan sentra industri kecil menengah yang nantinya bisa mendorong kapal-kapal kayu yang lebih benar, baik dari sisi safety-nya, baik dari sisi pengamanannya, sehingga nanti bisa terwujud. Jadi orang pun menggunakan kapal kayu itu dengan kenyamanan yang sudah terukur. Nah, Ponggol juga ini kan bagian daripada mendukung hospitality yang akan nantinya bisa langsung kapal-kapal pesiar besar bisa masuk di sana. Nah, tentunya kalau kemudian nanti hospitality ini mendukung di Samosir, saya kira tidak ada masalah kalau jet ski itu nanti dilaksanakan di Kabupaten Samosir. Supaya tetap ini ya, supaya tetap seluruh kawasan Danau Toba bisa terintegrasi. Ya. Jadi kemarin itu pemilihan tempat itu adalah memang mempertimbangkan aspek dukungan hospitality-nya. Gitu. Nah, sekarang Samosir kita dorong. Ya. Ada hotel, pembangunan jalan sudah bagus. Ya, ada Tanah Ponggol, ada berbagai program lain. Inilah yang kita dorong. Khususnya Samosir konsen dengan pertanian. Nah, bagaimana sih sebenarnya Abang melihat keseimbangan dua hal ini yang bisa dilakukan untuk maju wisata tapi juga maju pertaniannya? Itu kan sebenarnya bisa kita integrasikan ya. Bahwa kultur masyarakat kita sekarang ini hampir 99% adalah masyarakat petani. Ya. Namun kemudian itu bisa kita integrasikan dan itulah yang sedang dilakukan oleh pemerintahan pusat saat ini yang kami dukung dari parlemen. Ya. Nah, contoh misalnya dalam berbagai aktivitas kami juga tetap memberikan bantuan-bantuan alsintan. Ya. Tadi Abang sampaikan juga tuh ya. Alat-alat pertanian. Ini kan kebetulan hari jadi Kabupaten Samosir. Sehingga saya membawa kado lah. Kado ulang tahun yang diberikan kepada masyarakat. Betul. Kado tersebut yang nantinya bisa digunakan untuk dalam aktivitas pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Saya adalah pertama soliditas. Itu yang tadi saya katakan, kita tidak boleh tersekat-sekat oleh warna, oleh politik yang berbeda. Apalagi ini tahun politik. Sehingga yang paling pertama itu adalah kekompakan dan soliditas. Apapun partainya, apapun politiknya, tapi kalau bicara soal pembangunan Kabupaten Samosir, kita mempunyai tujuan yang sama. Perbedaan di antara kita itu janganlah menjadi penghalang untuk membuat sebuah program yang lebih baik di Kabupaten Samosir. Itu yang saya harapkan dari pemerintahan Kabupaten Samosir. Baik.
Ya, tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, karena ternyata kami walaupun kabupaten kami kecil ya dan memiliki berbagai keterbatasan, namun kami sadar ya untuk melakukan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Betul. Ya, namun harus dijalin sinergisitas. Iya. Dan saya mengucapkan terima kasih bahwasanya ternyata Kabupaten Samosir memiliki orang tua ya, di DPR RI yang mana ini Bapak Lamhot Sinaga, yang ini teman, termasuk bukan teman, orang tua justru ya, orang tua saya berdiskusi, senior di politik juga, yang selalu memberikan perhatian kepada Kabupaten Samosir ya, dan beliau ini langsung turun juga Kabupaten Samosir ke Samosir untuk memberikan perhatian agar perekonomian merata di seluruh kawasan Danau Toba, tidak hanya tertuju di Toba. Dan demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik.